Di 2 kuartal terakhir, Bumi sudah bisa mencatatkan keuntungan walaupun besarnya belum seberapa jika dibandingkan dengan asetnya. Padahal di kuartal 1 tahun 2025, Bumi masih mencatatkan kerugian minus 32 triliun. Akankah fundamentalnya terus membaik di masa yang akan datang? Perlu diingatkan bahwa fundamental itu hitungannya bukan hanya sekedar laba bersih naik turun, P/rasio, PBV. Tetapi dihitung secara menyeluruh, harap bijaksana. Halo, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan membahas salah satu saham yang sedang menarik perhatian. Bumi. Mengenai informasi singkat perusahaan adalah sebagai berikut. PT Bumi Resources Tbk, dengan kode saham Bumi, didirikan pada tanggal 26 Juni 1973. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi eksplorasi dan eksploitasi kandungan batu bara, termasuk pertambangan dan penjualan batu bara, dan eksplorasi minyak. Saat ini, perseroan merupakan entitas induk dari anak perusahaan yang bergerak di bidang aktivitas pertambangan. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Bakri. Adapun perusahaan resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juli 1990 dan beralamat di Bakri Tower, lantai 12 Kompleks Rasuna Epicentrum Jalan Haji R. Rasuna Said Jakarta. Kode pos 12960. Perusahaan didirikan pada tanggal 26 Juni 1973, sekitar 52 tahun yang lalu. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 30 Juli 1990. Kurang lebih sekitar 35 tahun yang lalu. Perusahaan berada pada papan pencatatan utama. Sedangkan sektor energi dan subsektor minyak, gas dan batu bara. Industri batu bara. Subindustri produksi batu bara. Adapun kegiatan usaha utama perusahaan induk pertambangan. Kini, saatnya kita meninjau siapa saja pihak yang memiliki saham di perusahaan ini. Kami informasikan terlebih dahulu, angka-angka yang Anda lihat bisa saja sudah mengalami pembaruan. Untuk hasil yang lebih akurat, gunakan data terkini sebagai referensi. 1. Long Haul Holdings Ltd. 0,34%. Atau sebanyak 1,26 miliar lembar. 2. PT Bakri Capital Indonesia, 1,18%. Atau sebanyak 4,39 miliar lembar. 3. PT Biofuel Indo Sumatera, 0,44%. Atau sebanyak 1,62 miliar lembar. 4. Mach Energy, Hong Kong, Limited, 45,78%. Atau sebanyak 170 miliar lembar. 5. Treasure Global Investments Limited, 8,08%. Atau sebanyak 30 miliar lembar. 6. HSBC Fund SVSA, C Chengdong Investment Corp Self, 9,42%. Atau sebanyak 34,97 miliar lembar. 7. UBS Switzerland AG Client Assets 20495840001, 3,78%. Atau sebanyak 14,04 miliar lembar. 8. UBS Switzerland AG Client Assets 20495840001, 2,59%. Atau sebanyak 9,61 miliar lembar. 9. Glass Trust, Singapore, Ltd, 2,08%. Atau sebanyak 7,71 miliar lembar. 10. Masyarakat non-warkat, 26,29%. Atau sebanyak 97,62 miliar lembar. Sebagai informasi tambahan, data keuangan di sini menggunakan dolar.
Nilai tukar dolar terhadap rupiah pada saat video ini dibuat adalah 16.701,9. Oleh karena itu, semua data dalam laporan keuangan disesuaikan dengan nilai tukar tersebut. Selanjutnya ke pembahasan laporan keuangannya. Aset, 65,94 triliun, tahun sebelumnya 69,53 triliun, turun sebesar 3,58 triliun, atau 5,16% dari tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke pembahasan utang perusahaan. Total liabilitas atau utang, 19,01 triliun, tahun sebelumnya, 21,69 triliun, turun sebesar 2,68 triliun, atau 12,36% dari tahun sebelumnya. Liabilitas jangka pendek, 11,9 triliun. Sedangkan aset lancarnya, 11,95 triliun. Maka perbandingan antara utang jangka pendek dan aset lancarnya adalah 100,46%. Rasio ini tergolong sehat. Current ratio di atas 100% berarti aset lancar lebih besar dari utang lancar, sehingga perusahaan tergolong liquid. Lanjut ke rasio utang dan modal. Total ekuitas atau modal sebesar 46,93 triliun, tahun sebelumnya 47,83 triliun. Turun 905,56 miliar. Atau sekitar 1,89% dari tahun sebelumnya. Maka perbandingan antara utang dan modal atau DER adalah 73%. Mari kita lanjutkan ke perhitungan lainnya. Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 26,11 triliun, tahun sebelumnya 26,89 triliun. Turun sebesar 780,38 miliar atau sekitar 2,90% dari tahun sebelumnya. Sejenak kita memperhatikan sebagian dari komposisi ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Saham biasa, 48,97 triliun. Tambahan modal disetor, minus 3,86 triliun. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, 491,15 miliar. Selanjutnya kita beralih ke pendapatan. Adapun pendapatan di kuartal ini sebesar 17,32 triliun, kuartal tahun sebelumnya 15,48 triliun. Naik sebesar 1,84 triliun atau sekitar 11,91% dari kuartal di tahun sebelumnya. Laba bruto sebesar 2,69 triliun. Sehingga gross profit marginnya 15,55%-nya dari pendapatan. Sementara laba bersih sebesar 491,15 miliar, adapun kuartal tahun sebelumnya 2,05 triliun. Turun sekitar 1,56 triliun atau sekitar 76,07% dari kuartal tahun sebelumnya. Maka net profit margin sebesar 2,83%. Lanjut ke pembahasan jumlah saham beredar dan kepemilikan publik atau masyarakat. Jumlah saham beredar sebanyak 371,33 miliar. Jumlah saham yang beredar tidak selalu tetap. Jika berubah, biasanya disebabkan oleh aksi korporasi seperti right issue, stock split, tender offer, reverse stock split, buyback, dan sejenisnya. Kita lanjutkan pada kepemilikan masyarakat di saham ini. Adapun kepemilikan publik atau masyarakat berdasarkan data terkini adalah 28,88%. Tepatnya, 107,24 miliar. Sedangkan ranking emiten berdasarkan bobot di posisi harga terakhir, berada pada urutan ke-28, di bawah KLBF, PTRO, CDIA, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke format saham dan kepemilikan asing. Kita mulai dengan format warkat, sebanyak 30,43 juta lembar saham atau 0,01% masih berbentuk warkat atau kertas saham.
Perlu diingat, Warkat hanya bisa dipindah tangankan secara fisik, bukan lewat sistem digital. Adapun kepemilikan asing dalam format scriptless, sebanyak 295,19 miliar lembar saham atau 79,50. Sementara kepemilikan lokal dalam format scriptless, sebanyak 76,1 miliar lembar saham atau 20,50%. Sejauh ini bisa kita lihat bahwasanya kepemilikan asing sangat mendominasi dibanding kepemilikan lokal, dengan perbandingan 1:3,88. Sementara kepemilikan lokal terkini, asuransi 2,82 miliar lembar, perusahaan 11,84 miliar lembar, dana pensiun 224,62 juta lembar, keuangan 0 lembar, individu 55,52 miliar lembar, reksadana 4,51 miliar lembar, sekuritas 929,12 juta lembar, yayasan 168,3 juta lembar, lainnya 70,77 juta lembar. Sedangkan kepemilikan asing terkini, asuransi 92,89 juta lembar, perusahaan 203,37 miliar lembar, dana pensiun 2,02 miliar lembar, keuangan 42,65 miliar lembar, individu 385,7 juta lembar, reksadana 5,34 miliar lembar, sekuritas 98 miliar lembar, yayasan 7,35 juta lembar, lainnya 36,33 miliar lembar. Kita beralih ke tingkat likuiditas saham. Likuiditas adalah kemudahan konversi uang ke lembaran saham maupun sebaliknya. Maka di bulan November 2025, rata-rata frekuensi 68.735 kali. Rata-rata nilai 954,76 miliar rupiah. Rata-rata volume 5,47 miliar lembar. Di bulan ini, asing melakukan beli bersih atau net buy sebanyak 2,73 miliar lembar. Adapun histori perdagangan di bulan sebelumnya, yaitu bulan Oktober 2025. Rata-rata frekuensi 43.940 kali. Rata-rata nilai 456,79 miliar rupiah. Rata-rata volume 3,12 miliar lembar. Di bulan ini, asing melakukan jual bersih atau net sell sebanyak 4,74 miliar lembar. Untuk transaksi asing di tahun ini, selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Adapun maksud dan tujuannya bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke harga saham. Harga terakhir hari Selasa, tanggal 11 November 2025, per lembar sahamnya ditutup dengan harga 198. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio. Adapun ROA 0,99%. Sedangkan ROE 2,51%. Sementara EPS 1,76. Selanjutnya, PE rasio 112,50. Nilai P rasionya terbilang cukup tinggi. Jika nilai PE rasio rendah, saham bisa dikatakan relatif murah. Tapi jangan lupa, PE rasio bukan angka yang tetap, karena bisa berubah setiap hari sejalan dengan harga pasar. Adapun BV 70,31. Maka PBV 2,82. Perubahan harian pada harga saham akan langsung mempengaruhi nilai PBV, sehingga nilainya bisa berbeda dari hari ke hari. Kita hitung harga wajar saham berdasarkan Graham number. Sebelumnya, fahami bahwa ada banyak pendekatan untuk menilai harga wajar saham,
Semuanya bersifat subjektif berdasarkan keyakinan masing-masing. Lumayanlah Baraya Sadayana tambah sebel, daripada tidak dihitung sama sekali. Jadi harap bijaksana dalam hal ini. Adapun Graham number 317,25. Graham number diperoleh dari hasil perkalian antara PE ratio dan PBV. Saham dengan Graham number di atas 22,5 seringkali dianggap overvalued, tetapi keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan aspek fundamental perusahaan secara lengkap. Harga wajar untuk saham ini, berdasarkan Graham number standar 22,5 adalah 53, sehingga berdasarkan nilai wajar tersebut, nilai ruang tumbuh atau room growth sebesar minus 73,23%. Sementara, selisih harga wajar dengan harga saat ini, atau yang lebih dikenal dengan margin of safety, adalah minus 273,58%, terlihat dari nilai keduanya. Harga saham sudah mahal, cocoknya dibikin wishlist, lalu masukkan ke keranjang untuk check out, jika ada diskon. Mari kita lanjutkan dengan cash flow di kuartal ini. Aktivitas operasional 1,67 triliun. Aktivitas operasional bernilai positif, artinya lebih banyak uang yang masuk daripada uang yang keluar. Kemudian, aktivitas investasi minus 1,83 triliun. Selanjutnya aktivitas pendanaan 1,15 triliun. Sehingga arus kasnya 985,41 miliar. Maka kas dan setara kas 1,87 triliun. Perusahaan membagikan dividen, tetapi sudah terhenti sejak tahun 2011. Pertanyaan terakhir, apakah investasi di saham ini akan menguntungkan? Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.